Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang digital evolution komputer atau sejarah perkembangan komputer dari masa ke masa. Baiklah, apa itu komputer? Ada beberapa para ahli yang mengumpulkan pendapatnya tentang komputer. Yang pertama ada Robert E. Bismarck yang mengatakan bahwa komputer adalah bagian dari alat elektronik dengan kemampuan menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Selanjutnya ada William M. Forey mengemukakan pendapatnya bahwa komputer adalah alat pemrosesan data yang bisa melakukan perhitungan secara besar dan cepat, termasuk perhitungan aritmatika serta operasi logika dan tidak ada campur tangan manusia. Selanjutnya ada William dan Sawyer yang mengatakan bahwa komputer adalah salah satu bentuk mesin serbaguna yang dapat diprogram, yang mana bisa menerima data, fakta-fakta, serta gambar-gambar dasar, dan memproses atau memanipulasi data dengan informasi yang dapat digunakan. Jadi secara umum komputer ialah perangkat elektronik yang memiliki kemampuan menginput dan mengolah data sehingga menghasilkan berbagai tampilan informasi yang dibutuhkan oleh kita semua atau penggunanya. Asal-usul perkembangan komputer itu sendiri dimulai dari penemuan fenomenal mesin perhitungan otomatis oleh ilmuwan dunia yaitu Charles Babbage. Yang penemuan ini menjadi cikal bakal dari terciptanya komputer. Penemuan mesin otomatis ini sendiri dikenal dengan different engine number one. Komputer sendiri telah mengalami beberapa generasi, mengalami 4 generasi, dimulai dari generasi pertama, yang mana pada generasi pertama ini komputer memakai konsep stored program atau operasi komputer yang dikontrol oleh program yang tersimpan di dalam memori komputer. Selanjutnya, program yang dibuat dengan bahasa mesin atau menggunakan bahasa biner disebut dengan bahasa tingkat rendah. Selanjutnya ialah proses pengolahan data mesin lambat. Mesin memakai daya listrik yang besar dan cepat panas. Terus, komponen sirkuit memakai tabung hampa. Yang paling dominan sekali yaitu ukuran dari fisik komputer itu sendiri cukup besar dan memori yang disimpan pada magnetic tape dan magnetic disk. Contoh komputernya ialah yang bisa kita lihat adalah ENIAC Electronic Numeric Integrator dan Kalkulator, Harvard Mark II, ISD, IDSAC Electronic Delay Storage Automatic Computer, seperti yang ada di gambar. Ini merupakan komputer dari generasi pertama. Selanjutnya pada generasi kedua. Untuk generasi kedua, komputer sudah mulai berkembang dengan menggunakan bahasa tingkat tinggi, yang mana program dibuat dengan bahasa tingkat tinggi atau tidak menggunakan kode-kode biner, tetapi memakai kode dengan kata-kata yang mudah dipahami oleh manusia. Misalnya ada Fortran, COBOL, BASIC, ALGOL, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, kapasitas memori pada komputer generasi kedua ini cukup besar, sehingga mampu menampung beberapa file. Selanjutnya, penyimpanan memori dengan magnetic tape dan magnetic disk berbentuk removable disk dan disk pack. Selanjutnya, yang keempat, komponen sirkuitnya memakai transistor. Selanjutnya, proses operasi sudah sangat cepat. Terus yang paling dominan kita lihat dengan ukuran fisiknya sudah lebih kecil dari komputer generasi pertama dan kebutuhan daya listriknya juga lebih kecil. Untuk komputer generasi kedua lebih berorientasi pada aplikasi bisnis dan teknik. Sebagai contoh komputer operasi generasi kedua seperti yang dapat kita lihat ada komputer DBD 1 sampai 8, ada IBM 7070, ada Unicaf ketiga. Hmm.
Untuk selanjutnya itu komputer generasi ketiga. Untuk komputer generasi ketiga ini sudah eh, mengalami perkembangan yang pesat dari komputer generasi kedua dan yang pertama. Yang mana untuk komputer generasi ketiga ini sudah memakai komponen sirkuit IC atau integrated circuit. Selanjutnya untuk kecepatan operasi, kapasitas memori, ukuran fisik, dan penggunaan daya lebih baik dari generasi kedua atau generasi sebelumnya. Yang ketiga itu memakai magnetic disk yang bersifat randomized. Selanjutnya dapat melakukan multiprogram, yang mana untuk komputer generasi ketiga tidak hanya berfokus pada satu program, tetapi juga pada beberapa program. Terus dapat melakukan komunikasi antar dua komputer. Sebagai contoh dari komputer generasi ketiga dapat kita lihat ada Uniqva 1108, Uniqva 9000, dan NRC. Yang terakhir ialah komputer generasi keempat atau yang banyak kita jumpai pada saat sekarang ini. Untuk komputer generasi keempat ialah komputer yang sudah mengalami perkembangan yang pesat atau bisa kita sebut dengan komputer modern. Dengan ciri-cirinya itu sudah memakai LSI atau Large Scale Integration, yang mana merupakan pemadatan dari beribu-ribu IC yang dijadikan satu dalam sebuah chip yang kemudian berkembang menjadi seri LSI. Selanjutnya, untuk komputer generasi keempat sudah menggunakan chip mikroprosesor dan chip semikonduktor. Untuk contoh komputer generasi keempat bisa kita lihat ada IBM 370, Uniqva 9000, dan Apple kedua. Jadi itulah sejarah perkembangan komputer dari generasi pertama sampai generasi terakhir. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.